lebih tua dari Oxford hari ini. Pendeta dari Cina, dia datang sekolah ke Sriwijaya, dan bahkan pendeta dari seluruh penjuru dunia datang belajar ke situ. Nah makanya kalau sekarang kita carut marut kayak gini wajar, karena kita tuh nggak pernah berkaca ke belakang. Salam pergerakan, rekan-rekan aktivis dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dalam podcast yang diselenggarakan oleh Energi Juang News, Gerak Aktivis Mahasiswa. Seperti biasa nih ya kan, kita pasti ditemani oleh seorang narasumber. Betul. Yang keren, yang asik pastinya kan. Betul. Dan beliau ini pastinya seperti yang dulu-dulu pernah mengenyam dunia pergerakan, Betul. khususnya pergerakan mahasiswa. Nah, ada yang baru juga dari narasumber kita kali ini, Ki. Kalau sebelum-sebelumnya itu laki-laki, saat ini perempuan. Tapi nggak kalah garangnya dalam hal militansi. Benar. Dalam hal bagaimana menggeluti dunia aktivis itu kan, ya kan, dan ternyata memang militansi itu emang nggak lihat laki-laki atau perempuan. nggak ngeliat gender, betul tentang banget. mentalitas ini. Oke, iya. Langsung aja Ki, kita perkenalkan narasumber kita ke para rekan-rekan aktivis. Beliau adalah Minaria Christine, Ketua Umum Aliansi Budaya Rakyat. Aliansi Budaya Rakyat. Ya, berarti sekarang pegiat kebudayaan, oke? Dan dulu pernah aktif di organisasi mahasiswa LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ya, seperti itu. Nah, Minar, ya, coba lu jelaskan nih, ya, lu mungkin kan segala hal bisa menjadi inspirasi nih bagi para aktivis, termasuk rekam jejak lu ya, perjalanan hidup lu dari awal mungkin lu memilih menjadi seorang aktivis mahasiswa, ya kan, dan sampai sekarang lu masih konsisten nih gue lihat nih sebagai seorang aktivis meskipun wadahnya beda gitu kan, sektornya juga beda seperti itu. Yuk, kenapa sih lu waktu itu memilih terjun pada dunia aktivisme dan kemudian kenapa LMND jadi pilihan lu? Oke. Ya, gue jelasin kayak yang lo sampein tadi ya. Siap. Dari gerakan kan, bukan Iya. dari lahir kan. Dari awal soalnya. Iya, dari awal. Iya, oke, benar-benar. Ya, aku pikir menjadi muda memang harus berani gitu Oke. kan ya. Mhm. Jadi maka untuk bisa bertumbuh Iya. harus punya wadah Oke. di luar dari kehidupan yang konvensional, sekolah, menikah, kuliah gitu kan. Iya. Jadi gue memang memilih organisasi pergerakan Oke. karena gue merasa bahwa itu adalah tempat di mana gue bisa belajar apa yang gak kita tahu Oke. di sektor pendidikan, dan itu mendekatkan gue di rakyat gitu. Oke. Jadi menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, cinta kepada rakyat gitu-gitu. Oke. Gue memilih jalan itu. Oke. Kalau dibilang penggiat sih sebenarnya enggak juga gitu. Karena kan lo tahu kan, gue dulu aktivis perempuan, aktif di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi kan. Dan gue bertemu nih teori-teori yang di belakang ini semuanya gitu kan. Dan ini bukan kebudayaan DNA asli Indonesia kan. Ini semua dari luar gitu. Iya, Jadi jadi sebenarnya lebih tepat ke culture antusias kayaknya. Jadi Oke. jadi culture antusias ya. Jadi Oke. kayak sedang menggemari kebudayaan. Oke, nah itu kan fase yang memang berapa tahun terakhir ya lu jalani ya, iya, sedang menggemari kebudayaan, culture entusias dan segala macam gitu ya. Tapi ada satu hal yang masih misterius nih bagi kita, Ki. Gimana? Dulu itu kenapa lu pilih LMND? Kan organisasi mahasiswa lain banyak ya, Ki ya. Iya benar. Nah, bisa disebut contoh yang lain? Ya mungkin dari narasumber kita yang tadi. Yang itulah ya gitu Ya, kan. banyak lah, seperti itu. gitu. Kenapa lu milihnya LMND dulu? Ketepatan di kampus gue lebih banyak diisi sama LMND. Oh, lu dulu di kota mana, di kampus mana ya? Dulu gue di Universitas Simalungun di Kota Siantar. Oke. Kan. Berarti ikut suara HMI ada, GMNI ada, Hmm. Pemkri juga ada gitu kan. Tapi yang memang yang berhasil cewek-ceweknya LMND gitu kan. LMND. Yang lainnya Cewek-cewek. lewat gitu kan. Yang lainnya lewat. Oke, gitu. oke. Dan gue lebih merasa inilah apa? Ya mungkin lebih cepat LMND-nya aja aku rasa yang doktrinnya kan. Yang
lainnya nggak masuk gitu. Oke, Jadi dia memilih LMND. Ya Jadi lagi-lagi suara mayoritas kan yang menang. Oke. Ya, gitu kurang lebih. Dan keterampilan mendoktrin, ingat Ki. Betul. Oke, tapi kan doktrinnya ini kan kemudian mendidik ya secara kesadaran kritis lah intinya kan gitu kan. Benar. Sehingga kan ini paralel juga ya, dari lu aktif di LMND sehingga kemudian sekarang menjadi pegiat atau mungkin istilahnya apa tadi? Antusias culture gitu tadi kan. Jadi sedang menggemari kebudayaan. Tapi selama di LMND lu menjalankan suatu pola gerakan yang memang bersinggungan dengan kebudayaan atau memang seperti apa nih? Tadi kan lu singgung dulu lu aktivis perempuan gitu kan? Iya. Jadi di LMND itu kan kita juga punya organisasi sekawan. Oke. Namanya JAKER, Jaringan Kebudayaan Rakyat. Oke. Itu warisan Wiji Tukul hingga hari ini, Yeah. gitu kan. Sampai Wiji Tukulnya hilang entah kemana, Yeah. nggak kembali, tidak pernah kembali. Yeah. Jadi memang bersentuhan juga dengan isu-isu kebudayaan Okay. karena ada teman-teman JAKER di situ. Tetapi memang waktu itu kayaknya belum momennya atau belum timingnya gitu. Gue lebih agak sedikit memberikan kefokusan diri terhadap isu-isu kebudayaan. Oke. Nah, sejak kesini di Jakarta lah ya, di Jakarta terutama waktu masa-masa Pilpres kemarin gitu kan, saya melihat ada kekosongan ternyata di berbagai macam isu gitu kan. Selain ada kekosongan dan ternyata isu kebudayaan ini tidak bisa dianggap kecil. Jadi memang harus ada yang menggerakkan gitu. Nah, lalu saya dekat dengan beberapa teman seniman di Taman Ismail Marzuki dan ternyata kelemahannya isu kebudayaan ini dia tidak hanya sekedar persoalan karya. Ternyata butuh political will gitu loh. Jadi memang harus dan yang mendorong political will itu aku pikir ya orang-orang seperti kita gitu loh. Aktivis gitu-gitu ya yang memang punya bisa gitu-gitu. Kalau seniman ini kan kebanyakan kan akan lebih fokus berkarya kan, berkarya gitu-gitu. Tapi mereka tidak banyak melihat bahwa kebudayaan itu ternyata sesuatu hal yang strategis. Gitu. Bahkan ya yang gue tangkep ya, kebudayaan itu kan memang dipahami oleh berbagai macam orang dengan definisi beda-beda nih. Betul. Nah, nanti di sesi berikutnya kita berusaha memperdalam sebetulnya definisi kebudayaan yang tepat itu seperti apa sih? Betul. Gitu kan, mumpung ada antusias culture ini kan. Betul. Jadi yang biar misalnya definisi yang kita anggap benar itu dan sudah pasti keliru gitu kan. Iya, betul. Karena kita awam gitu kan. Iya. Udah pasti simpang siur ini. Simpang siur. Nah, gua akan cek nanti definisi kebudayaan menurut gua apa kan. Boleh. Kita cocokkan kita dengan adu ahlinya. Kita adu, kita benar salah udah pasti salah. Sebelum sampai pada diskusi yang seperti itu gitu kan simpang siurnya, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, rekan-rekan aktivis, kita sambung lagi nih obrolan kita yang semakin seru nih. Baru aja sesi kedua udah kita menemukan chemistry Luki ya. Betul. Karena emang sama ahlinya sih kita ngobrol. Iya. Nah, tadi kan gua udah singgung kebudayaan itu seperti apa sih definisinya? Nah, menurut gua kan kayaknya yang gua rasa ya.
banyak orang punya masing-masing definisi yang beda-beda gitu kan. Pasti, karena kan itu general banget budaya itu kan. Ada budaya kaitan dengan negara, dengan suatu suku, atau bahkan budaya-budaya yang bahkan gak berkaitan sama dua hal itu. Kayak contoh budaya feodal. Apa coba itu kan budaya feodal kan bukan berkaitan dengan suatu negara atau apapun itu. Contohnya nih Minar ya, kalau yang gue tahu nih, gue pernah ngeliat ada suatu budaya dari suku tertentu, dia salamannya sama ini apa? Jadi hidungnya itu disatuin gitu loh. Iya, atau palanya deh. Oh, kalau nggak sih ya NTT kan. Nah, kalau yang matanya disatuin ada? Nggak ada ya? Nggak, beda lagi, banyak laut itu. Nah, menurut gue itu budaya tuh ya. Nah, menurut lo apa sih budaya itu? Budaya buat gue lebih ke outputnya sih. Tadi kan udah disinggung juga Mina sebelumnya kan. Jadi menurut gue kalau budaya itu lebih ke kayak output, misalkan tari jaipong itu kan budaya Jawa kan. Kesenian juga ya, gitu kan. Tari piring, terus misalkan batik, menurut gue itu budaya, salah satu output dari budaya kan. Nah emang itulah ya, kita memang punya definisi yang memang beda-beda nih. Nah mungkin perbedaan kita bisa disatukan nih oleh sang ahlinya, sang enthusiast culture tadi gitu kan. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak bisa nyatu juga sih, orang salah kok mau apa? Nggak salah, nggak ada yang salah, kurang tepat mungkin gitu ya. Oke Mina, jadi coba dong kasih pencerahan nih ke kita, ke teman-teman aktivis. Ini berat. Iya, berat badan dia yang berat. Nah, apa sih kebudayaan? Saya bukan ahlinya gitu. Gak ahlinya lah, tapi saya belajar lah. Namanya juga antusias culture kan, jadi sedang menggemari kebudayaan. Tapi satu hal yang pasti adalah definisi kebudayaan itu sebenarnya nggak berat, karena dia termanifestasi dalam diri kita kan, identitas gitu-gitu ya. Dan itu kan terintegrasi, itu bagian dari diri kita sendiri gitu. Dan kebudayaan itu yang kalau kayak kata Kiki tadi kan, dari mana, dari daerah mana gitu kan. Itu bukan kebudayaan, itu berkesenian gitu kan. Itu kesenian gitu. Jadi kayak ya kebudayaan tuh dia luas gitu, tentang kehidupan semuanya gitu loh. Tentang apa yang melekat dan apa yang tidak melekat. Semua berkaitan tentang kebudayaan. Jadi kupikir definisi kebudayaan itu tidak perlu ada definisi yang pakem gitu ya. Karena setiap orang bisa mendefinisikannya. Karena itu tadi dia termanifestasi di dalam diri kita. Jadi kebudayaan itu tentang kehidupan ini gitu loh. Secara luas ya gitu. Tetapi yang jelas yang perlu dipahami bahwa kita tidak bisa lepas dari kebudayaan, karena dia sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri kita. Oke, nah tadi kayak yang Kiki bilang soal seni jaipong segala macam, dan gue bilang tadi ada salaman yang unik dari daerah tertentu kayak begitu. Nah hal-hal kayak begitu tuh korelasinya dengan kebudayaan tuh jadi apa tuh? Iya, karena kan setiap daerah itu kan punya puncak-puncak kebudayaan lokalnya masing-masing, yang kita namai sebagai tradisi. Tuh kan, gue orang Batak punya tradisi yang berbeda dengan yang lain gitu. Tapi makin kesini ketika gue sedang belajar menelusuri knowledge, pengetahuan tentang kebudayaan, ternyata ujungnya semuanya sama gitu loh. Tapi kan memang tradisi ini kan berbeda-beda ya, turunannya gitu loh. Yang kayak lo bilang tadi itu yang ciuman apa? Hidung ya? Ciuman hidung. Itu NTT. Ya kan, ketepatan laki gue NTT, jadi gue tahu kan, jadi kalau kita mau berdekatan ciumannya hidung gitu. Dan itu punya makna-makna sama juga ketika Batak juga bersalaman gitu-gitu loh. Cuman itu metodologinya aja gitu-gitu kan. Emang salamannya Batak sama salamannya Sunda beda gitu Kak? Apa gimana? Nggak tahu ya kalau Sunda gimana ya. Kalau Batak ya sebenarnya salam biasa aja, tapi mungkin dia lebih kayak ada pendekatan yang lebih hangat lah, kayak horas gitu-gitu kan. Ada ininya. Ada sapa-sapaannya gitu kata kan. sandinya. Ada kata sandinya. Kata sandi benar betul. Ente Batak, horas. Iya kan gitu-gitu kan. Yang Banten nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Kalau Sunda apa sih? Kan ada caranya. Sampurasu. Sampurasu. Dijawab kan. sampai gitu ya. Coba ngomong sampurasu sama orang Uganda. Lampung.
Lampung kan juga ada tabik pun, Oh, ada iya, gitu tabik kan. pun, benar-benar. Jadi sebenarnya sama gitu Iya, iya, iya. dan punya makna-makna yang nggak jauh berbeda. Itu tanda keakraban bahwa kita adalah satu kesatuan, bersaudara dan lain sebagainya. Karena kalau diartikan pasti kurang lebih salam sehat sejahtera kan. Iya, sama. Gitu aja sebenarnya. Perkara kemudian yang ngucapin salamnya itu belum sehat, belum sejahtera. Ya urusan belakangan lah itu kan. Iya. Jadi nggak ada kaitannya lah dengan kehidupan pribadi ya. Yang sakit disalamin kan biar sehat Biar berarti. sehat. Iya gitu. Jadi doa maksudnya. ya, salam Jadi itu bisa dibilang doa gitu kan. Yang salah orang sehat disakitin. Lu nggak usah curhat di sini. Maaf ya, habis ada ini. Maklum lah Gen Z, banyak kan curhat minat ya kan. Overshare kan. Oke. Maklum. Jadi mungkin bisa gue simpulkan bahwa yang tadi soal salam, seni tari segala macam itu mungkin salah satu unsur atau bagian part of culture gitu mungkin bisa dibilang, Iya ya? dong, iya. Itu kan Oke. ekspresi budaya. Siap, oke. Ekspresi budaya. Jadi kita bisa mengekspresikan kebudayaan itu dalam bentuk apapun, Ya. gitu. Ya, Dalam ya. bentuk berkesenian. Bahkan ketika hari ini gue menggunakan baju khas NTT gitu kan, ini ya, juga ya. ekspresi budaya, Oke. culture gitu Iya, kan. iya. Nah, baju lu khas apa nih kalau boleh tahu nih? Iya, ini campuran Kuba sama Campuran Kuba. Venezuela mungkin ya. Venezuela. Sorry. Iya, gua asal bunyi temen-temen. Gak usah dicatat ya. Tolong ya. Gua sedang Tolong orang kebetulan. Kuba jangan somasi Rizky ya, tolong. Untungnya nggak nyampe ke Nggak sosial nyampe. kan. Bisa aja ya orang Kuba Iya. buka channel kita kan. Iya, Nggak dinuklir terbatas bener. ya kan. Iya. Oke, jadi yang gue tangkap memang itu part of culture. Tapi ketika kemudian kebudayaan dimaknai hanya sebatas itu yang keliru mungkin ya. Kadang kan ya itu tadi kan dia bilang kebudayaan langsung dia ngomongnya soal tari gitu kan. Nah mungkin itu yang keliru karena kebudayaan luas gitu ya. Iya. Jadi bahkan dalam makna politik sekalipun. Nah ini menarik nih Ki. Ah, Politik iya, kebudayaan. Budaya dalam politik. Kalau kita bersepakat mengatakan bahwa falsafah bernegara dan berbangsa ini adalah salah satunya bertrisakti, Soekarno sudah mengatakan itu gitu. Mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian secara kebudayaan. Tapi sebelum disclaimer nih, lu ngomong begini bukan karena gue pakai baju Bung Karno. Ya, pun si itu pakai bajunya Soeharto, dia tetap ngomong begitu. Soekarno kan? juga, Bung Karno juga. Oh, tapi kan ada foto beliau juga di belakang. Iya. Masuk. Siap. Oke, lanjut Minar. Jadi Oke. Soekarno sudah meramalkan itu sejak dulu gitu bahwa kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan itu adalah satu unsur yang besar untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi terlalu kencang ngomongin ekonomi dan politik aja dan kebudayaannya ditinggal, kau akan tergerus gitu loh. Siap. Jadi kebudayaan, makanya aku bilang kebudayaan itu posisinya strategis. Tetapi karena hari-hari ini kebudayaan kita tuh bisa saya bilang jebol sebenarnya gitu kan. Pertahanan kita tuh sebenarnya apa sih kalau bukan kebudayaan? Bagaimana menimbulkan rasa nasionalisme yang tajam kalau kau kehilangan jati diri gitu loh. Ya gimana gitu. Kau tidak hanya nasionalisme itu kan dipakai bukan hanya untuk ngomongin ke dalam gitu loh, bahwa nasionalisme Indonesia terus kok hanya pakai untuk Indonesia, enggak dong. Nasionalisme itu kan pertahanan untuk kau pergi keluar juga gitu loh. Jadi bukan hanya tentang ke dalam tapi ini tentang keluar. Tapi bagaimana membangun rasa nasionalisme yang kokoh kalau jati diri itu tergerus gitu loh maksud gue. Nah, makanya kekuatan ekonomi, politik, kebudayaan ini kan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan gitu loh. Nah ini udah menyentuh mengenai politik ya, kebudayaan dan segala macam ya, karena memang kebudayaan itu kan ya luas tadi cakupannya ya, holistik banget. Nah makin seru obrolan kita Ki. Betul. Nah gue rencananya nih pengen menggali lebih dalam lagi gitu loh dari sang antusias culture ini. Iya. Gitu Jangan loh. bilang ahlinya lagi. Iya kan, gue udah kalat tuh ya kan. Udah Bukan ahlinya. direvisi lah. Tapi Revisi pakar, satu. nggak salah. Pakar. Oh lebih lebih berat lagi. Oke, jadi bahwa kebudayaan itu terkait dengan politik segala macam ya, dan pastinya karena kebudayaan itu inherent dengan kehidupan kita sebagai bangsa, perlu dikelola juga nih oleh negara, oleh pemerintah ya kan. Nah, soal bagaimana pemerintah kita mengelola kebudayaan akan kita bahas dalam sesi berikut ini setelah pesan-pesan ini.
mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Rekan-rekan aktivis, kita lanjut lagi obrolan serunya nih dengan sang, biar nggak salah ngomong lagi Ki, Enthusiast Culture. Betul. Oke, gue nggak salah kan? Oke, nah tadi udah lu singgung nih Minar nih, perihal mengenai bagaimana kebudayaan itu relate dengan politik, dengan ekonomi, bahkan pertahanan kita itu juga ya bisa dibilang bagian di situ juga ya, nggak terpisahkan juga gitu dari kebudayaan. Nah, relate dengan itu juga, berarti kan di sini dibutuhkan nih bukan campur tangan mungkin lebih tepatnya, peranan negara gitu ya, atau pemerintah dalam mengelola hal ini. Mungkin lu bisa ulas nih, bagaimana sih sejauh ini ya kita tahulah di pemerintahan saat ini sudah ada nih concernnya nih, mungkin kalau kita lihat ada Kementerian Kebudayaan nih ya. Betul kan? Iya, udah dari lama lah itu. Iya, udah setahunan. Iya, udah wacananya udah lama ya, tapi kan realisasinya di pemerintahan saat ini gitu kan. Nah, mungkin bisa lu explore lebih jauh nih, bagaimana sih sekarang policy pemerintah terkait kebudayaan dan sejauh mana nih dampaknya bagi kehidupan kebudayaan kita gitu loh. Ini udah agak berat ya? Agak berat ya. Menjawabnya sebenarnya nggak berat, tapi membayangkannya yang agak berat gitu kan ya. Jadi selama negara ini berdiri, sekarang kita udah berapa? 80 tahun ya? 80. Siap. 80 tahun. Dan 80 tahun baru 1 tahun yang lalu kita punya Kementerian Kebudayaan. Iya, betul. Kadang-kadang saya membayangkan itu juga agak gimana gitu ya, agak ngelangsa. Miris lah ya. Indonesia sebesar ini dan sebanyak ini budayanya, tradisinya, kebudayaan lokalnya, tapi kita baru kemarin punya Kementerian Kebudayaan yang selama ini kebudayaan itu hanya disematkan dalam sebuah direktorat jenderal yang diselipkan di Kementerian Pendidikan. Iya, betul. Ya kan. Tetapi ya kupikir ya mau gimana gitu kan. Nah, lalu kemudian kita berupaya untuk mendorong, menarasikan bahwa kebudayaan ini harus dilihat sebagai sebuah kekuatan nasional di samping ekonomi dan politik. Itu yang selalu kita coba sampaikan ke pemerintah hari ini gitu kan. Dan untungnya di pemerintahan Prabowo Gibran ini presiden kita mengakomodir itu gitu kan. Maka lahirlah Kementerian Kebudayaan. Jadi memang sejak awal saya turut dan kawan-kawan mendesain Kementerian Kebudayaan hari ini. Bukan mendesain siapa menterinya, tapi mendesain Kementerian Kebudayaannya. Dan waktu itu kita melihat bahwa adanya Kementerian Kebudayaan ini harus benar-benar menjadi kekuatan baru. Bila perlu dianggap sebagai the new economic movement. Jadi penggerak ekonomi baru gitu. Karena ini bukan menebak-menebak gitu ya. Mari kita berkaca dengan Korea. Mari kita berkaca dengan Cina. Mari kita berkaca dengan Jepang. Gitu ya. Mereka hari ini strategi untuk mensejahterakan negaranya menggunakan industri culture. Industri budaya. Vietnam bahkan baru-baru ini yang industrinya ngikut. Udah ada taksinya kan di Indonesia gitu kan. Nah, maksudku itu adalah strategi industri budaya. Karena mereka melihat bahwa kebudayaan ini adalah semacam soft power. Mungkin nggak kebayang gitu ya Ki ya, dalam pikiran kita sebelumnya bahwa ada satu simbol dari cerita anime gitu kan, menjadi sebuah simbol social movement. Yes. Dan kayaknya itu bukan di kita doang deh.
Semuanya menyebar di mana-mana. Di Nepal juga pakai bendera One Piece. Artinya itu mungkin bisa dibilang begini nggak Minar, bahwa soft power dari negeri asal anime itu sudah sukses gitu loh, mungkin bisa dibilang begitu. Ya bisa dibilang sukses lah. Itu masih satu IP. Oke, jadi itu belum IP lainnya, gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau kita ngomongin soal soft power ya, contohnya, kita bisa memulai sebenarnya berkaca ke belakang dulu. Jadi kadang-kadang saya selalu merasa bagaimana membangun Indonesia emas itu, clue-nya itu sebenarnya ada di belakang. Kita tuh harus melihat ke belakang siapa kita dulu, gitu. Karena kita harus tahu identitas kita dulu sekuat apa sih. Nah ternyata ada sebuah negara namanya Sriwijaya yang bertahan sampai 4 abad, 400 tahun. Dan strategi politiknya adalah Mandala Polity atau politik Mandala. Dia membangun kekuatan maritim, dia membangun kekuatan perdagangan, pendidikan, hampir di semua negara yang menjadi kekuatannya, gitu kan. Mulai dari India, Cina, gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kita punya Muara Jambi, pernah dengar nggak Muara Jambi yang ditetapkan sebagai warisan UNESCO itu? Di Jambi ya? Nah itu adalah di Jambi dong, masa di Bandung ya? namanya Muara Jambi. Kalau di Bali beda lagi, Muara Bali. Muara Bali. Oke. Aku masih nanya. Muara Jambi itu adalah salah satu situs yang membuktikan bahwa kita pernah punya universitas. 400 tahun lebih tua dari Oxford hari ini, gitu. Yes, jadi dulu ada yang bernama Yizing namanya, pendeta dari Cina. Dia datang sekolah ke Sriwijaya. Dia menerjemahkan berbagai macam naskah dan dia bawa ke negaranya, ke Tiongkok, dan bahkan pendeta dari seluruh penjuru dunia datang belajar ke situ, gitu. Jadi nggak heran kalau kayak kita punya juga Borobudur gitu. Borobudur itu bukan, I'm sorry, tapi banyak orang mau bilang Borobudur itu terlalu mistik apa segala macam gitu-gitu kan. Kalau kita datang ke Borobudur, kamu melihat berbagai macam bentuk relief yang ada di situ, itu membuktikan betapa kita pernah menjadi ekspresi pusat dunia. Gitu. Yes kan. Tetapi kan ini kan ada gap of knowledge. Ada kesenjangan pengetahuan seperti apa kita dulu. Nah makanya kalau sekarang kita carut marut kayak gini wajar, karena kita tuh nggak pernah berkaca ke belakang. Orang yang tidak pernah berkaca ke belakang, dia tidak akan tahu dia mau kemana kalau dia nggak tahu dia dari mana, gitu loh. Jadi kita memang harus melihat kejayaan itu, dan negara-negara lain melihat kejayaan kita, kehebatan Nusantara itu disaksikan. Makanya catatan kita tuh berserak di mana-mana, gitu loh. Di Cina, di mana-mana berserak di mana-mana. Aku nggak, I don't know gitu loh, tapi nggak tahu ya. Sebegitu hebatnya Indonesia selalu menjadi sasaran empuk atau intervensi asing, karena memang mungkin mereka tahu bagaimana kita dulu hebatnya gitu. Jadi kebenaran yang besar itu bisa saja diredam gitu loh, agar kita nggak tahu gitu. Nah, berkaca ke belakang itu ya sebetulnya kita nggak lakukan ya, karena kan kita naik motor juga sekali harus lihat spion kan. Iya dong. Ya kan. Kalau misalnya nggak pernah lihat spion gimana? Ya. Tapi lihat spion mulu juga nggak bagus ya. Iya, lengah dikit ditutup kardus sama daun pisang. Harus lihat depan juga. Oke. Nah, tapi maksud gue Minar, jadi apa yang ulas tadi terkait politik Mandala gitu. Ratusan tahun lalu kita udah pernah punya nih politik kebudayaan gitu ya. Oh iya. Kebudayaan yang memang dikelola sedemikian rupa oleh negara, dalam hal ini Sriwijaya pada saat itu kan. Nah, sebetulnya kan mindset kita ini kan simple aja sih ya. Kita itu pengen gitu kan, tadi udah kita singgung mengenai One Piece segala macem. Nah salah satu mungkin buah dari keberhasilan soft power dari negara lain tadi kan udah diulas Korea kan, disebut Korea gitu kan. Itu juga kan mungkin kita kayak misalnya nih gue penggemar banget Lisa Blackpink nih. Lisa Blackpink, walaupun Lisa Blackpink bukan dari Korea sebenarnya. Oh gitu, dari mana sih dia? Thailand Pak. Oh Thailand. Kok bisa dia jadi personil Blackpink? Tunggu, ini kan kita bukan bahas tapi sebenarnya ini relate dengan isu Gen Z. Nah, karena memang kalau pemerintah tahu menggunakan strategi soft power, sebenarnya mereka ini adalah influencernya. Oke. Betul. Gen Z inilah. Iya. Yang bisa menyebarluaskan itu gitu. Rodanya sebenarnya karena strateginya sekarang kan begitu ya. Hari ini kayak
baru-baru ini Menteri Korea itu dia terpilih, dia orang game. Jadi sebenarnya mereka udah tahu mau ngapain gitu. Hari ini kan kita tergerus, generasi muda hari ini contohnya ya tergerus oleh game, game asing, pasti kan. Bisa sebut nggak game Indonesia yang dimainin anak-anak Indonesia apa? Lu kan seringnya main. Gue yakin pasti. Sebenarnya cuma satu doang, itu pun game horor. Ada namanya Dreadout. Itu emang lumayan mendunia juga sih. Dari Indonesia tapi. Indonesia itu buat developer dari Indonesia. Bahkan temanya pun tema SMA Indonesia. Udah dibuatin film juga, walaupun filmnya jelek emang. Gitu ya. Ya, lagi-lagi kualitas. Pertanyaan Mina belum mau jawab. Game apa yang sering lo mainin? Pasti bukan Indonesia. Oh, kalau Indonesia bukan. Asing kan? Iya, udah pasti asing. Dan kita selalu menjadi target market asing. Betul. Nah, bagaimana untuk mengembalikan itu sebenarnya kan lewat game juga. Bisanya gitu kan ya. Tapi kan bagaimana mengemas game ini yang relate dengan anak-anak muda dan ada unsur budayanya di situ. Ada satu game sebenarnya, gue nggak usah sebut namanya, tetapi justru game ini tergerus oleh game-game asing yang ada karena malah pemerintah lebih mendukung itu, gitu kan? Ya makanya nggak heran ya, karena strategi pemerintah kita tuh nggak tahu tentang bagaimana untuk membangun kebudayaan sebagai soft power itu. Karena kalau itu dibangun, kupikir itu akan menjadi sebuah kekuatan baru. Kita tuh hanya tinggal mencontoh kok apa yang dilakukan Korea. Apa yang dilakukan Jepang, apa yang dilakukan Cina, India mungkin ya dengan Bollywoodnya. Salah satunya gitu. Jadi sederhana sekali bagaimana soft power itu bekerja hari ini dan menghegemoni generasi muda kita. Tahun 1974 kita pernah benci banget malari. Kita pernah benci banget sama Jepang. Iya kan? Peristiwa itu 1974. 30 tahun kemudian kita beramai-ramai kok membuat festival Jepang. Yang hari ini IP Jepang itu relate banget dengan kita. Merajalela banget kan. Betul. Gitu-gitu loh. Ya itu kan ya dampak dari itu tadi ya, bahwa mereka soft power mereka itu yang memang bisa dalam tanda kutip ya, mungkin kalau kita pakai diksi yang agak negatif menginvasi kita gitu mungkin seperti itu ya. Jadi soft power itu kayak semacam bisa dibilang kayak perang tak kasat mata gitu, menghegemoni, tetapi tanpa harus perang gitu. Iya, benar banget. Iya nggak sih? Iya betul. Ya perang pengaruh sebenarnya. Iya, dan sangat berpengaruh banget. Gitu. Dan itu yang sebenarnya harus dipahami sama pemerintah hari ini. Jadi mulailah menggeser strategi melihat kebudayaan itu sebagai kekuatan nasional yang aku bilang tuh industry culture. Kita tuh harus bicara industri budaya yang semuanya ngikut di situ gitu loh. Betul. Kalau susah banget memahami apa sih itu industri budaya, ya kita kalau nonton film Korea lah nggak usah jauh-jauh. Nonton film Korea, lo di situ akan lihat perilaku budayanya, lo akan lihat kulinernya, lo akan lihat bajunya. Ketika lo makan, lo akan beli teflonnya. Iya, teflonnya. Bener dan ini menarik. Jadi banyak juga anak muda kayak kan di Muslim ini kan alkohol tuh haram kan. Ada Muslim yang bahkan rela bikin soju halal, Kak. Itu supaya relate dengan mereka kan? Iya, relate dengan drakor. Itu makanya. Jadi jangan heran kalau anak-anak Indonesia itu nggak tahu menjadi ke-Indonesiaan. Tuh, padahal kan ada. Mereka lebih tahu menjadi ke Korea-Koreaan. Iya, benar. Karena menjadi Indonesia itu gimana sih? Iya. Coba gue tanya, menjadi Indonesia itu gimana? Iya. Apa bawa bendera merah putih kemana-mana? Bisa dibilang menjadi Indonesia? Itu 17-an doang. Nah, itu salahnya. Problem utamanya itu karena kita tuh nggak punya identitas nasional, kita tuh nggak punya kebudayaan nasional. Yang ada kebudayaan lokal yang kayak lo bilang tadi. Itu semua puncak-puncak kebudayaan daerah. Iya, benar banget. Kita tuh nggak punya kebudayaan lokal. Secara nasional gitu ya. Iya, benar. Maksud gua kayak bisa dibilang dibandinginnya sama Jepang gitu ya. Jepang walaupun sukunya banyak tapi orang setuju dengan konsep samurai gitu. Samurai itu identik dengan Jepang. Kimono dengan Jepang gitu loh. Pokemon tuh. Benar. Itu kan satu IP saja. Merchandise Pokemon itu setara dengan setengah APBN Indonesia. Betul. Itu masih satu IP dan mereka punya ratusan IP. Dan kita harusnya kan mengarah ke industri itu sebenarnya kan. Sampai yang gua ingat 9 tahun lalu orang pada cari Pokemon sibuk di Jakarta tuh. Iya. Ini Pokemon di mana nih? Sampai masuk ke markas Polda loh. Iya. Ingat gak lu? Iya, ada Pokemon di markas Polda ya. Emang luar biasa ya itu. Manifestasi dari soft power kalau memang itu sukses gitu. Padahal Pokemon tuh nggak sama sekali ada budaya Jepangnya
ada budaya Jepang di Pokemon. Juga ya. Itu lebih banyak merchandise-nya. Iya, gitu loh. Jadi menurut gue ya yang salahnya itu kita tuh terlalu berpikir mau meng-embrace budaya itu sebatas langsung secara hard selling kayak budaya-budaya secara frontal, secara ini. Sedangkan kalau kita lihat yang pada ngetren di Korea atau di Jepang yang masuk ke sini, bahkan nggak ada hubungan sama sekali dengan budaya asli mereka. Iya. Betul. Mungkin kita bisa ciptakan karakter tertentu ya kan, kayak apa hero Ya, tertentu. udah banyak gitu. lah. Udah mulai satu. Udah benar. Adit Sopo Jarwo. Ya, yang semacam itu. Yang terkenal kan karakternya si Adit tuh, si Dennis itu kan, yang akhirnya di PST jadi dontol. Gitu loh. Itu kan rame juga kan sama di kalangan kita udah mulai rame, cuma nggak bertahan juga sih. Kenapa begitu tadi nyambung ke yang Mina ngomongin? Kagak ada strategi gitu. Nggak ada politik kebudayaan lagi kalau kita pakai istilah yang lebih keren tadi kan, gitu kan. Ki makin bergizi nih omongan kita. Nggak salah kita undang narasumber kali ini. Bergizi gratis kan tapi. Gua nggak mau komen kalau kayak gitu men. Karena itu iya, yang B-nya suka diplesetin soalnya. Oke, rekan-rekan aktivis, makin seru nih pembicaraan kita, nggak ada debat dari tadi, kita diskusi aja gini kan, tukar pendapat, tukar knowledge segala macam kan gitu. Nah, tapi kita juga butuh nih bagaimana sih semua pembicaraan kita hari ini kita rangkum sehingga mungkin saja ketika kemudian ada penyelenggara negara yang mendengar ya kan bisa jadi input yang berharga Ki. Betul. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Rekan-rekan aktivis, kita masuk dalam, ini agak sedih sih Ki. Kenapa tuh sedih? Ini sesi terakhir Ki. Wah iya. Padahal obrolan kita sama sang antesis culture ini, ini banget, seru banget gitu kan. Benar. Dari kalau kata orang nih, daging nih sih. Daging isinya kan. Banget, nah, nggak ada sayur nih. Persoalannya dari awal pikiran kita itu bukan daging. Apa tuh? Cabe. Kenapa tuh cabenya? Ya kan kita kebudayaan itu kan punya persepsi yang beda-beda dan kurang tepat juga. Begitu kemudian diluruskan oleh Mbak Mina ini kan, oleh sang antesis culture ini, jadi daging pikiran. Oh iya benar, dari cabe jadi daging. Nah, kita ngebahas soal politik kebudayaan, ngebahas soal soft power segala macam. Dan yang itu industri culture tuh. Industri culture benar. Dan One Piece juga disinggung kan. One Piece. Dimana waktu itu lo sempet aksi bawa bendera itu kan. Oh iya udah pasti bendera One Piece, tapi tetap lebih tinggi bendera Indonesia lah. Oke siap ya, nasionalis banget lu. Nah, jadi gini sih Mina ya, kita kan udah diskusi bisa dibilang dari hulu ke hilir nih soal kebudayaan nih di hari ini gitu ya. Nah, mungkin bisa nih lu kasih sebuah resume atau rangkuman gitu ya dari semua pembicaraan kita mengenai kebudayaan. Sebetulnya dengan kebudayaan yang kita punya dan memang harus dikelola oleh negara, kita ini harus melangkah seperti apa ke depannya. Seperti yang tadi gue bilang ya, mungkin aja penyelenggara negara dengar dan menjadi input yang berharga bagi mereka. Seperti itu Mina. Kita harus berkaca sama Korea soalnya. Iya. Kayak gini loh. Jadi di sini tuh apa-apa serba Korea gitu loh. Film Korea. Baju Korea. Bahkan jepit rambut Korea pun ada gitu. Apa bedanya? Kenapa nggak ada jepit rambut Mojokerto gitu? Kayak begitu. Iya. Kenapa harus Korea? Apa-apa Korea gitu. Dan Korea ini boomingnya kan sebetulnya berapa tahun terakhir. Dulu sempat booming juga India ya Minar ya, Bollywoodnya kan. Sampai gue dibilang mirip Shah Rukh Khan. Gitu kan. Masa sih? Jatuhnya itu udah fitnah itu, nggak bisa tuh, nggak terima saya. Sebelum fitnah ini berlanjut, Minar, bagaimana menurut lo soal
seluruh hal terkait dengan pembicaraan kita mengenai kebudayaan itu lu rangkum gitu ya, dan bagaimana ini bisa menjadi input berharga nih bagi penyelenggara negara. Oke. Yang pasti ini bukan pekerjaan mudah, gitu kan. Di tengah kesadaran birokrasi. Tapi apapun itu memang intervensi negara itu harus ada untuk melakukan industri budaya yang kita bilang tadi, atau untuk membangun soft power Indonesia gitu kan. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa pertahanan kita tuh apa sih sebenarnya? Kita tuh nggak punya nuklir. Iya, benar banget. Kita tuh nggak punya nuklir kayak Cina, kayak Rusia, udah nuklir nggak punya. Harga diri di luar tuh kan harus dibangun gitu loh. Iya kan, apalagi di tengah situasi geopolitik yang hari ini bebas aktif politiknya Prabowo ini gitu kan ya. Jadi memang harus ada strategi jitu gitu. Kita nuklir nggak punya, kebudayaan pun jebol. Jebol lah, orang yang tadi Kiki bilang kan, semua apa-apa Korea, ikat rambut Korea gitu kan. Semua Korea. Mie aja Korea loh. Padahal kita ada mie ayam. Iya benar. Ya kan, benar, kenapa lebih demen ramdon, mie bangka ya kan. Ramyeon, itu loh. Itu kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang ini gitu kan. Tetapi untuk memperbaiki itu gitu, atau untuk membangun kekuatan soft power itu nggak bisa hanya wacana seperti yang kita lakukan hari ini. Benar gitu. banget. Iya. Harus ada intervensi negara. Kemana kita berikan tugas ini? Ya ke Kementerian Kebudayaan yang sudah terbangun lah. Iya. Iya kan? Lagi kan. Jadi strategi Kementerian Kebudayaan hari ini harus menjadikan kebudayaan sebagai pusat. Iya. Kebudayaan sebagai hulu. Hilirnya ya ekonomi kreatif, pariwisata, itu kan hilir sebenarnya. Iya. Jadi sedikit sedikit curhat lah gitu ya. Oke, boleh. Waktu kita mendesain Kementerian Kebudayaan itu, kita pernah berjibaku kurang lebih selama 3 bulan. Naskah akademik, kita menyatukan persepsi dengan teman-teman industri gitu. Kita mau sebenarnya waktu itu ada industri budaya di dalam Kementerian Kebudayaan. Jadi nggak usah ada ekonomi kreatif. Tapi ya begitulah gitu kan. Faktanya ya beda gitu ya. Memang harus ditambah banyak-banyak kementeriannya gitu kan. Memang itu kan tabiat boomer ya begitu. Tapi maksudku karena itu sudah terjadi, kita kan nggak bisa mengungkit-ungkit itu lagi gitu betul, kan. Betul. Tapi bagaimana caranya agar antara Kementerian Kebudayaan ini sebagai hulu, dia tuh harus membangun narasi besar supaya bisa turun ke bawah menjadi kekuatan ekonomi penggerak di ekonomi kreatifnya gitu. Di yang mengalir di berbagai subsektor yang ada gitu kan. Karena kan subsektornya banyak gitu kan ya, film apa segala macam gitu ya. Banyak game segala macam. Jadi strategi itu yang harus dibangun. Pertama adalah kita harus membangun narasi. Negara ini harus punya narasi. Apa narasi kita? Sekarang gue tanya Kiki, narasi kita apa? Apa Ki? Kita punya narasi nggak? Kita tuh ya sebenarnya hobi baku hantam aja sama orang-orangnya kan. Tapi bener loh maksud gua. Kita tuh nggak punya narasi besar. Iya, gitu. film yang beken yang viral apa coba? Serigala Terakhir kan. Tahu Bos Derong nggak? Iya. Kan? Isinya baku Kayak, hantam kan? Baku hantam. Jadi kenapa saya bilang kita harus punya narasi lebih dulu supaya kita tahu mau ngapain gitu. Cina itu punya narasi, dia narasinya begini. Cina adalah sebagai pusat dunia. Selalu kita dengar ya begitu. Cina pusat dunia, Cina pusat dunia. Hari ini dia tunjukkan bahwa dia memang menjadi pusat dunia. Dengan apa? Kemajuan teknologinya. Iya benar. Tapi kita juga punya kalau narasi kayak gitu. Apa? Bangsa yang besar. Macan Asia kan. Walaupun ya nggak tahu juga macan apa kan. Macan Depung. Winnie the Pooh kan dari Amerika ya kan. Beda lagi tuh. Kita tuh itulah mungkin ya, macan Asia. Tapi apa yang mau ditunjukin sebagai macan Asia? Filosofi macan apa yang mau diterapkan? Iya, maksudnya kalau Cina kan dia bilang bahwa dia menjadi pusat dunia. Hari ini dengan kemajuan teknologinya, dia betul-betul jadi pusat dunia gitu loh. Siap hari ini
kita sedang melihat perang ini gitu loh. Iya benar-benar. Barat Cina itu. Barat tuh sedang down-downnya gitu loh. Ini kan ada pergeseran dari unipolar ke multipolar gitu kan ya. Jadi geopolitik hari ini intervensi Barat tuh udah mulai melemah gitu loh. Dominasinya berkurang lah. Dominasinya berkurang dan Cina menunjukkan itu bagaimana industrinya luar biasa gitu. Kita nggak usah sebut lah industri Cina apa aja. Hari ini kita sekarang sedang dibanjiri sama produk-produk Cina gitu kan. Bahkan gue yakin saham puluh hari ini pasti buatan Cina juga. Maybe. Iya. Iya. Itu kan. Nah, kalau Indonesia sebagai macan dunia atau narasinya sebagai bangsa yang besar, so what? Habis itu mau ngapain? Kalau bangsa yang besar emang kenapa? Atau kalau lu nggak jadi bangsa yang besar emang dunia berhenti berputar? Enggak kan? Tapi kan memang harus ditunjukkan. Kita ini mau konsentrasinya apa sih gitu loh. Kalau Sriwijaya dulu bisa menjadi 400 tahun lamanya, dia tuh investasi ke pendidikan. Jadi menuju 100 tahun golden egg-nya si Sriwijaya, kita ini kan udah mau 100 tahun nih, 20 tahun lagi kita 100 tahun. Nah, Sriwijaya itu menuju 100 tahun, katakanlah generasi emas ya. Kalau hari ini ya. Indonesia emas. Indonesia emas. Ada tagline Sriwijaya emas. Nah, iya kan. Waktu itulah mungkin ya Sriwijaya emas. Tapi nggak ada yang demo Sriwijaya gelap waktu itu. Nggak ada. Nggak ada yang kabur juga. Bertahan. Nggak ada. Nah, dia tuh invest ke pendidikan. Dia invest ke pendidikan, makanya kita punya universitas setua Oxford, lebih dari Oxford, 100 tahun lebih Oxford. Jadi invest pendidikannya tuh dia benar-benar invest di situ gitu loh. Nah, hari ini menuju 100 tahun Indonesia emas, kita tuh mau investasi kemana? Gitu loh. Arahnya juga sih kita tuh nggak punya konsentrasi. Indonesia tuh fokus kemana sih? Serba nanggung. Mau ke pendidikan kah? Mau ke sektor industrinya misalkan, kah? gitu Atau kemana gitu kan? Iya. Masa kita mau terus-terusan mengeksploitasi kita mau terus-terusan bicara soal tambang? Kalau kita bisa menambang kebudayaan, kenapa harus menambang merusak lingkungan? Iyalah. Orang nggak pernah habis kebudayaan ini. Termanifestasi di tradisi yang udah beratus-ratus tahun. Ya gimana mau habis orang melekat sama diri kita? Betul, manusia itu perilakunya, sendiri kan? ritusnya, bahasanya, segala macam itu melekat di diri kita. Harusnya kan ada konsentrasi ke situ. Dan bagaimana merelatekan kebudayaan ini ke generasi emas hari ini, Gen Z lah. Kiki kan Gen Z kan. Apakah lewat game contohnya gitu kan ya? Pasti kan lewat game. Pasti. Ini ada contoh menarik di Cina. Jadi Cina itu menyadari bahwa operanya mereka itu kan lagu opera kan lama gitu kan dan buat orang ngantuk. Dan hampir Gen Z-nya udah nggak mau lagi dengerin opera Cina-nya gitu. Tapi negara Cina menyadari opera itu adalah kebudayaannya mereka dan nggak boleh hilang dan harus tetap didengar. Caranya gimana? Mereka masukkan opera mereka itu ke gamenya mereka, namanya Genshin Impact. Ya, bener. Dan hari ini nggak ada anak muda Korea, anak muda Cina, generasi Cina Gen Z ini yang nggak dengerin opera. Karena ada di gamenya mereka. Benar. Itu loh maksudku, relevansi itu, strategi itu yang bagaimana mendekatkan generasi muda hari ini ke kebudayaannya. Benar banget. Jadi memang kita tuh cara promosikan budaya itu nggak bisa hard selling. Nggak bisa selling. Apalagi Gen Z ya kayak. Gua nggak akan mau bahkan dibayar sekalipun buat nonton wayang. Bosen Pak. Gitu loh. Tapi coba wayang kan dimasukin ke dalam game. Benar banget. Atau dimasukin ke dalam hal-hal pop culture kayak katakanlah event-event apa atau ya keseharian kita aja. Tapi disclaimer dulu ya, bukan malah kayak jadi ada nih fenomena kayak untuk mempromosikan batiknya dipakein ke Pokemon. Ada kayak begitu ya strateginya ya. Nanti lihat aja beritanya. Salah satu BUMN ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Ya jadi maksudku itu aneh. Iya. Bener. Kalau lo pergi ke Jepang, lo contohnya bawa karakter game lo, terus lo mau pakein kimono, dia pasti akan marah kalau. Karena mereka punya aturan bahwa IP lokal mereka tidak boleh digunakan untuk kepentingan asing. Itu tuh kayak
gimana ya gitu. Iya, Masa mempromosikan batik lo harus pakai IP asing? Kan aneh gitu ya. Menurut gue yang tadi lo bilang itu ya, kita nggak tahu mau ngapain terkait dengan culture ini kan. Sama aja kayak batik MU tuh gue sangat menentang juga tuh. Padahal teman-teman industri kita yang bergerak di game, industri game kita itu animasi itu banyak yang berbakat loh. Iya. Tapi jangan lihat yang film yang baru viral kemarin ya, yang beta buka kotak bendera hilang, itu jangan dianggap kalau itu jangan dianggap. Itu penistaan ini budaya sebenarnya. Aduh, aku nggak ikut-ikut. Ya, saya juga nggak nyebut ya, cuma ngomong buka kotak doang, buka gudang bendera hilang gitu. Cuma game yang tahu yang kayak gitu kan gitu. Iya, tapi bener banget sih. Jadi kan yang menurut gue ya, kita itu kan nggak kekurangan karakter gitu ya. Dalam artian bahwa banyak banget. Mau misalnya pakai ikan batik ke cepot, misalnya cepot itu kan karakter dari Sunda ya. Iya. Bisa salah satu contohnya loh. Iya. Kok ini mana Pokemon ini? Cuma tantangannya menurut gue gini, kita butuh unifikasi budayanya. Mungkin bahasa gitu ya. Kayak contoh tadi gue bilang Jepang dengan satu budayanya, Korea dengan satu budaya. Nah, kita ini kan budaya ada banyak. Gimana nih kita bisa kompak dengan menyuarakan satu budaya yang bisa merepresentasikan seluruh daerah? Karena pernah kejadian dulu di Asian Games tau gue. Jadi Asian Games itu dia ngampilin aksen budaya Jawa, itu yang Sumatera protes, yang Kalimantan protes, kayak kok kita nggak diajak sih gitu. Nah, menurut lo gimana Kak? Itu makanya gue bilang kita tuh harus duduk bersama untuk menentukan kebudayaan nasional kita. Kita tuh nggak punya kebudayaan nasional. Betul. Jadi ketika gue selesai membaca buku Ki Hajar Dewantara jilid 2 tentang kebudayaan, jilid pertamanya kan tentang pendidikan ya, jilid keduanya tentang kebudayaan. Ki Hajar Dewantara tuh bilang kita tuh harus merumuskan kebudayaan nasional kita. Dari mana cara merumuskan kebudayaan nasional itu? Ya dari apa puncak-puncak tertinggi kebudayaan lokal. Itu harus diserap semuanya untuk duduk bersama dan dirumuskan, ditentukan. Menentukan kebudayaan nasional itu ya memang harus dibentuk. Harus diciptakan. Berarti kita perlu bahasanya supreme leader dari masing-masing budaya lokal. Iya. Supreme leader Sunda, cuma saya kan udah meninggal ya, udah nggak ada, udah almarhum. Siapa ya? Itu Sunda Empire. Gue udah serius ngapain lo? Betawi. Guyon. Tapi memang harus. Iya, kita harus ada kayak semacam imam besarnya lah gitu loh dari suatu budaya gitu, budaya-budaya lokal supaya nanti akan dirempuk buat jadi satu budaya nasional kan. Jadi gue pernah ini di diskursus gue ya, gitu ya. Hasil dari penggalian gue membaca buku itu gitu. Sebelum dirumuskan secara bersama gitu. Gue merumuskannya sendiri untuk diri gue sendiri gitu. Gue menggali ternyata kebudayaan nasional kita tuh sebenarnya bisa dibilang gotong royong. Dan ternyata gotong royong ini termanifestasi di setiap tradisi yang ada dan punya nama yang berbeda-beda. Betul. Orang Minahasa bilang gotong royongnya itu bukan gotong royong. Orang Batak bilang gotong royong itu bukan gotong royong. Begitu juga dengan daerah-daerah lain. Tetapi maksudnya maknanya gotong royong gitu. Tapi namanya beda-beda. Nah, gotong royong ini kan sebenarnya kalau dilihat dia tuh bisa menjadi roots, dia menjadi akar sekaligus rute. Dia bisa menjadi akar sekaligus sistem. Gotong royong itu kan bisa sistem ya? Iya betul. Bisa. Iya dong. Tapi bukan gotong royong dalam makna yang kerja bakti. Bukan itu. Iya, bukan ngepel bareng. Nah, dan gue membayangkan kalau gotong royong itu tersematkan sebagai sebuah identitas nasional yang bisa juga dipakai oleh Bapak Presiden kita dalam pidato kebudayaannya, itu juga bisa dipakai keluar. Itu menjadi salah satu nilai untuk bagaimana kita juga harus punya benteng gitu loh terhadap pengaruh-pengaruh asing ini. Gitu loh. Gotong royong melakukan apa aja dan semuanya. Dan ternyata termanifestasi juga di dalam ekonomi koperasi. Kan gotong royong. Jadi memang gotong royong ini dia tidak hanya sekedar dilakukan secara kolektif, tetapi memang dia punya nilai politik gitu. Dia punya nilai politik, dia punya nilai ekonomi yang bisa mempererat semuanya gitu. Tapi kan itu sesuatu yang harus disepakati bersama ya. Betul. Nah, tugas itu kita kasih lah ke Kementerian Kebudayaan untuk merumuskan kebudayaan nasional gitu kan. Itu perlu sih, wajib. Karena yang gue inget kan juga Bung Karno dulu bilang Pancasila itu
saripatinya gotong royong kan gitu kan, intisarinya Pancasila itu gotong royong gitu kan, jadi nyambung juga nih dengan diskursus Minar tadi kan. Sesuai kaos emang. Nah, jadi gini ya Minar, kita ini sudah membahas segala hal nih ya yang terkait dengan kebudayaan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua sih obrolan yang asik ini gitu ya. Ini emang tadi udah kita bilang penuh daging gitu ya. Penuh daging bagi rekan-rekan aktivis dimanapun berada gitu kan. Tapi sayangnya harus berakhir. Iya. Lanjut part 2. Kalau rame. Oke, rekan-rekan aktivis, kita sudah mengulas tentang satu hal yang tadinya kita pikir hal yang sangat simpel, sangat sederhana, dan dengan kekurang tepatan, ya kan, konklusi pemikiran kita, tapi ternyata pembahasan ini membawa kita pada suatu ranah yang dimana memang hal yang kita anggap tadi simpel ternyata kompleks juga. Gitu ya. Meskipun kompleks apapun, serumit apapun, tentu kita tetap harus tuh menggelutinya karena memang ini bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai negara juga gitu kan. Ya seperti itu. Dan tadi yang gue bilang Ki bahwa semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi masukan berharga bagi penyelenggara negara seperti itu ya. Karena kebudayaan sampai kapanpun tadi Minar bilang tidak akan punah selama manusia yang mendukung kebudayaan itu ada. Kalau misalnya batu bara, nikel, minyak dan segala macam bisa habis gitu kan. Belum tentu ntar cicit gue hidup tuh masih ada semua tuh barang kan gitu kan. Tapi kebudayaan tetap akan ada selama yang mendukungnya ada seperti itu. Nah, rekan-rekan aktivis dimanapun kalian berada, sampai kita di penghujung podcast kali ini. Episode nanti kita akan bincang lagi, berdiskusi lagi dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda juga, tapi nggak kalah menarik. Terima kasih Minar atas kehadirannya dalam podcast kami kali ini dan sudah memberikan knowledge yang berharga banget nih bagi kita ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang berbeda. Salam pergerakan.